Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS, boleh juga latihan soal atau PAS muatan IPS. Tema 6 kelas 5 SD semester 2, kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Langsung saja ya, kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda seperti tanah, batuan, udara, dan lain-lain sebagainya disebut A. Komponen biotik, B. Komponen sosial, C. Komponen abiotik, D. Komponen benda. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut komponen abiotik. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Unsur lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan jasa renik disebut A. Komponen biotik, B. Komponen sosial, C. Ya sama ya, komponen sosial, D. Unsur benda. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut komponen biotik. Kemudian kita lanjut teman-teman, soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam adalah A. Manusia dapat mengolah tanah dengan traktor, B. Nelayan menggunakan jaring untuk mencari ikan, C. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan, D. Manusia memanen buah di dalam hutan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, petani menanam padi dengan melihat curah hujan. Itu adalah salah satu contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Kemudian soal yang keempat. Contoh interaksi manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan alam adalah A. Bercocok tanam di sawah, B. Memancing ikan di danau, C. Membuang sampah ke sungai, D. Menanam pohon di sekitar rumah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, membuang sampah ke sungai. Itu salah satu contoh interaksi manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan alam. Kemudian soal yang kelima. Membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan dapat menyebabkan A. Habitat hewan menjadi rusak, B. Kualitas kayu yang dibakar menjadi bagus, C. Lahan menjadi subur, D. Jumlah populasi hewan meningkat. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Habitat hewan tentunya akan menjadi rusak. Kemudian soal yang keenam. Salah satu cara interaksi manusia dengan lingkungan adalah memiliki kemampuan mengubah lingkungannya. Contoh dari interaksi tersebut adalah A. Manusia memilih tempat tinggal yang dekat dengan mata air, B. Manusia membuat saluran irigasi untuk pertanian, C. Manusia bercocok tanam sesuai dengan musim, D. Makanan pokok disesuaikan dengan sumber daya alam. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Manusia membuat saluran irigasi untuk pertanian. Itu adalah salah satu contoh interaksi kemampuan manusia dapat mengubah lingkungannya. Kemudian soal yang ketujuh. Tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan alam adalah untuk A. Melengkapi tempat tinggalnya, B. Memenuhi kebutuhan hidup, C. Menghabiskan sumber daya alam, D. Merusak lingkungan alam. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian soal yang ke-8. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menjaga kelestarian alam adalah A. Menebang pohon-pohon yang ada di hutan, B. Mencari ikan dengan menggunakan bom dan racun, C. Melakukan reboisasi di hutan bakau, D. Melakukan perburuan liar hewan langka.
Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Melakukan reboisasi di hutan bakau itu merupakan contoh interaksi manusia yang dapat menjaga kelestarian alamnya. Kemudian soal yang ke-9. Proses hubungan antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok disebut A. Komunikasi, B. Komunikan, C. Bercengkrama, D. Interaksi sosial. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Adanya interaksi antara pedagang ikan dengan para nelayan dapat ditemukan di A. Tempat pelelangan ikan, B. Pantai, C. Supermarket, D. Pasar. Ya tentu jawaban yang benar adalah A, ya, ditemukan di tempat pelelangan ikan. Kemudian soal yang ke-11. Buyung dan keluarganya berlibur ke Padang Pariaman. Saat berkunjung ke daerah tersebut, banyak yang menjual makanan khas Padang Pariaman seperti sala lawak, rakik lawak, dan gulai kapalo lawak. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk A. Upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. B. Persaingan pembangunan antar daerah. C. Usaha meningkatkan populasi penduduk. D. Mengurangi kesejahteraan warga. Ya tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-12. Akibat dari timbulnya masalah sosial dalam masyarakat adalah A. Kenyamanan, B. Kedamaian, C. Keresahan, D. Keamanan. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Terjadi yang namanya keresahan. Jadi ketika ada timbul masalah sosial di dalam masyarakat, maka masyarakat tersebut akan merasa resah, ya. Kemudian soal yang ke-13. Lingkungan alam dapat terus dimanfaatkan oleh manusia jika manusia A. Membunuh semua hewan pengganggu, B. Menjaga kelestarian alam dengan baik, C. Menanam pohon di sepanjang sungai, D. Menggunakan tenaga mesin yang modern. Ya tentu jawaban yang benar adalah B, ya, jika manusia menjaga kelestarian alam dengan baik. Kemudian soal yang ke-14. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam ada dua, yaitu berdampak positif dan berdampak negatif. Interaksi akan berdampak negatif jika A. Manusia menjaga lingkungan alam, B. Manusia menangkap ikan pakai jaring, C. Manusia merusak lingkungan alam, D. Melakukan reboisasi. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Dampak negatif yaitu jika manusia merusak lingkungan alam. Itu adalah contoh interaksi yang berdampak negatif. Kemudian soal yang ke-15. Bercocok tanam merupakan salah satu bentuk interaksi antara masyarakat dengan alam yang bertujuan menghasilkan bahan A. Pangan, B. Sandang, C. Bangunan, D. Industri. Ya tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang ke-16. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan A. Tanggal baik, B. Keinginan, C. Kebutuhan, D. Keadaan cuaca. Ya tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Saat cuaca buruk mereka tidak berlayar. Saat cuaca baik
para nelayan akan pergi melaut. Kemudian soal yang ke-17. Salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya untuk membangun perekonomian adalah A. Pementasan tari antar daerah, B. Kegiatan pelelangan ikan, C. Pertukaran pelajar, D. Belajar kelompok. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, kegiatan pelelangan ikan. Itu salah satu contoh interaksi masyarakat terhadap lingkungan untuk membangun perekonomian. Kemudian soal yang ke-18. Berikut ini yang tidak termasuk penyebab banjir adalah A. Penebangan hutan secara liar, B. Pembuangan sampah ke sungai, C. Pemukiman di bantaran sungai, D. Adanya pejalan kaki di trotoar. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, adanya pejalan kaki di trotoar tidaklah termasuk penyebab terjadinya sebuah kebanjiran, ya. Kemudian soal yang ke-19. Pengangguran terjadi karena tidak tersedianya A. Lapangan pekerjaan, B. Tenaga ahli, C. Kemampuan kerja, D. Lulusan sekolah. Tentu jawaban yang paling tepat adalah A, ya, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Kemudian soal yang ke-20. Akibat dari timbulnya masalah sosial dalam masyarakat adalah A. Kenyamanan, B. Kedamaian, C. Keresahan, D. Keamanan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, keresahan. Jadi akibat masalah sosial dalam masyarakat, maka itu akan menimbulkan sebuah keresahan. Kemudian soal yang ke-21. Contoh interaksi manusia yang dapat mengubah lingkungan alamnya adalah A. Manusia dapat membuat kerajinan tangan, B. Nelayan menggunakan jaring untuk mencari ikan, C. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan, D. Manusia membuat kolam untuk peternakan ikan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, manusia membuat kolam untuk peternakan ikan. Itu salah satu contoh interaksi manusia yang dapat mengubah lingkungannya. Kemudian soal yang ke-22. Salah satu dampak yang timbul dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah A. Harga ikan menjadi murah, B. Ikan menjadi tidak enak rasanya, C. Populasi ikan terancam dan cepat punah, D. Berbagai macam ikan tidak disukai konsumen. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, populasi ikan terancam dan cepat punah jika para nelayan menggunakan bom untuk menangkap ikan, ya. Kemudian soal yang ke-23. Perhatikan aktivitas berikut. 1. Beternak, 2. Berkebun, 3. Kerja bakti, 4. Bercocok tanam. Pertanyaannya, contoh kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam yang tidak untuk mendapatkan penghasilan adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, 3, yaitu kerja bakti. Nah, kegiatan kerja bakti itu merupakan interaksi dengan lingkungan alam, tetapi tidak untuk mendapatkan penghasilan yang nyata, ya, yang tidak menghasilkan sebuah barang. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-24. Pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan cara A. Membuat saluran air, B. Membersihkan lingkungan, C. Membuang sampah di sungai, D. Membuang sampah di tempat umum. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, membersihkan lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan dapat kita cegah dengan cara ya membersihkan lingkungan itu sendiri. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25.
Salah satu dampak terjadinya kemiskinan adalah A. Kesejahteraan masyarakat meningkat. B. Gizi buruk pada balita. C. Lapangan pekerjaan banyak tersedia. D. Kualitas pendidikan maju. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, gizi buruk pada balita. Nah, apabila kemiskinan itu ada, maka gizi buruk pada balita ini kemungkinan pasti akan terjadi, ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal kita kali ini. Latihan soal muatan IPS tema 6 kelas 5 SD semester 2, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian supaya channel kakak ini semakin berkembang, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.